Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Martawati akan menceritakan kepada teman-teman sekalian tentang sebuah novel sejarah yang berjudul Negara Madiun. Nah, di sini pasti teman-teman udah tidak asing ya dengan kata Madiun. Seperti yang kita pelajari di pelajaran sejarah Indonesia, kita sudah belajar mengenai pemberontakan-pemberontakan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pemberontakan PKI di Madiun. Nah, di sini kita akan membahas secara singkat tentang pemberontakan-pemberontakan PKI di Madiun. Selamat menonton. Novel sejarah Negara Madiun menceritakan bagaimana kesaksian Sumarsono sebagai pelaku perjuangan pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dilatar belakangi oleh jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan digantikan oleh Kabinet Hatta dengan bertanda tangannya Perundingan Renville di Indonesia. Sumarsono menceritakan bahwa pada tanggal 29 Januari 1948, Kabinet Hatta terbentuk menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin yang jatuh pasca Perundingan Renville. Amir Syarifuddin berbalik menjadi oposisi. Dia menghimpun kekuatan golongan kiri dan komunis dengan membentuk PDR, Front Demokrasi Rakyat. Amir Syarifuddin sengaja membentuk PDR untuk menjatuhkan Kabinet Hatta dan berusaha untuk merebut kekuasaan Republik Indonesia kembali. Kemudian, Kabinet Hatta membentuk program reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Bersenjata atau RERA. Kekuatan Kabinet Amir Syarifuddin (PDR) semakin bertambah dengan datangnya musuh. Sebelum musuh menampakkan diri, ia menyamar sebagai Suparto, Sekretaris Duta Republik Indonesia. Hal itu disambut baik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Agustus 1948. Kemudian, musuh menampakkan diri pada tanggal 20 Agustus 1948. Sejak itulah lahir komunis ala Musuh atau jalan baru PKI untuk Republik Indonesia. Musuh Munawar adalah seorang politis yang baru saja pulang dari Uni Soviet dan dia berencana akan menyebarkan ajaran komunis di Indonesia serta memulihkan kondisi PKI di Indonesia. Untuk memperkuat PKI ala Musuh, Musuh bekerjasama dengan Amir Syarifuddin dengan PDR-nya. Sehingga Amir Syarifuddin mampu memengaruhi Musuh dengan tujuan untuk melawan Kabinet Hatta dan meruntuhkan pemerintahan Soekarno yang dinilai oleh Musuh bahwa Soekarno-Hatta bercumbu mesra kaum kapitalis dan kaum penjajah. Sehingga Musuh menganggap PKI lah yang mampu melanjutkan revolusi Indonesia. Suatu hari, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Musuh Munawar dan Amir Syarifuddin melakukan sebuah perundingan yang berisi dalam perjanjian Renville, kita telah menyepakati bahwasanya Belanda dan Indonesia telah sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Tapi mengapa Soekarno? Mengapa kita harus menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara kesatuan? Begini Hatta, sebenarnya saya ingin menjadikan Indonesia negara satu. Tapi saat ini kita serahkan saja pada pihak Belanda. Mengapa kita harus percaya kepada Belanda? Sementara Belanda itu sendiri yang telah menjajah negara kita. Lebih baik kita jadikan negara ini menjadi negara komunis. Benar, lebih baik seperti itu daripada negara kita susah dijajah dan dijadikan boneka oleh Belanda. Negara kita ini negara kesatuan, tidak cocok dengan ideologi seperti itu. Benar, lagi pula rakyat Indonesia masih mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Tuhan, jika Tuhan ada, mengapa ia membiarkan negara kita terus dijajah? Itu tidak adil. Mengapa negara lain bisa merdeka, sedangkan negara kita tidak? Jangan salahkan Tuhan, semua ini telah ditakdirkan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus berdoa dan berusaha agar kita dapat mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Komunis lebih baik. Inilah satu-satunya cara. Jika kau tidak mau menginginkannya, lebih baik saya dan penduduk saya yang akan mengambil alih pemerintahanmu. Sudah saya bilang, rakyat Indonesia tidak cocok dengan ideologi seperti itu. Soekarno, kalian sudah mengkhianati Indonesia dan menjadikan rakyat Indonesia menderita. Saya tahu di belakang kami kalian telah bersekongkol dengan Belanda. Suatu hari nanti, kita akan membuktikan kepada kalian bahwa kita yang benar. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini. Kemudian, Amir dan Musuh memfitnah bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersekongkol dengan Belanda dengan sengaja membuat rakyat menderita. Kemudian, mereka mengadakan rapat terkait bagaimana cara untuk membuat kabinet presidensial yang dirubah menjadi kabinet Front Persatuan yang diinginkan oleh Amir. Kemudian, PDR dan PKI terus mengadakan berbagai propaganda untuk menghasut rakyat. Ketika PDR dan PKI melakukan tur propagandanya, Sumarsono mengabarkan dan melaporkan kepada Musuh bahwa Madiun sudah di tangan kita. Dengan begitu, akhirnya para tokoh elit PKI dan PDR termasuk Amir Syarifuddin
serta musuh menuju ke Madiun. Di sanalah mereka disambut dengan bendera merah yang bergambarkan palu arit di pinggiran kota Madiun. Pada saat itu, PKI melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh agama, pejabat, pemerintah, dan juga TNI yang menentangnya. Sebagai puncak agitasi PKI, pada tanggal 18 September 1948, PKI memproklamasikan Negara Republik Indonesia Soviet di kota Madiun oleh musuh menawar dan PDR. Dengan begitu, terjadilah pemberontakan PKI dan PDR di kota Madiun. Kemudian, resolusi dari pemberontakan PKI Madiun adalah Republik Indonesia dengan tegas mengirim para panglima-panglima besar untuk menuntaskan pemberontakan ini serta menangkap para pelaku seperti Musso yang ditembak mati, Amir Syarifuddin yang ditangkap di Gerombongan yang kemudian ditembak mati. Oke teman-teman, sekian video dari saya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.